Gue pernah bikin uang miliaran di market. Gue juga pernah kehilangan uang nyaris miliaran di market. And then kepikiran bikin konten. Ya, what I do differently if I start making money and investing at 17 again. Karena waktu umur gue 17 tahun itulah eh, tahun-tahun pertama di mana gue mulai ngerasain susahnya cari uang dan susahnya juga ngejaga uang itu gitu. Karena nyari uang susah, yes, tapi ngejaganya itu jauh lebih susah. Apalagi belum ngomongin ngembangin uangnya. Jadi steps of making money sampai kita bisa ngembangin uang itu jadi lebih gede lagi itu sebenarnya susah banget. Ya, karena yang diajari yang jadi masalah tuh bukan kepintaran kita ya. Yang jadi masalah adalah uh, mental kita and beberapa hal yang subconscious yang ada di hati dan otak kita gitu. Let's start ya. Jadi untuk sedikit bukti, uh, gua start investing when I was 17 ya. Gue mulai dengan uang 10 juta doang, terus gue kembangin jadi nyaris 300 juta. Itu personal account, itu tahun 2020, 21, gue lupa ya. And then gue mulai investing in Indo Equities ya, 4,2 miliar AUM-nya itu sama partners. Uh, gue juga investasi di crypto sama LPs juga, atau limited partners, atau investor bisa dibilang ya. Itu 120 juta. Ya, I mean, these numbers are not that big. Maksud gue banyak teman-teman gue yang punya uang lebih besar ini dan gue nggak ngomongin uang ini, intinya gue pernah kayak gini uh, dan lebih ke arah ya I know what I'm talking about gitu. And then gue juga I have my own capital ya, terus I failed miserably, succeed miserably. Jadi ya succeed miserably nanti kita jelasin kenapa ya. I passed CFA level 1 and then yeah, I've been paying for my own shit dari umur gue 19 tahun. So ya, eh bagi gue personal finance itu lifelong experience, lifelong lesson yang gue nggak bakal bisa hatam sampai umur gue 100 kali kalau gue dikasih hidup sampai umur 100 gitu. So, ini game yang sangat-sangat berevolusi dan berevolusi. Ya, mau sampai akhir zaman juga gitu. Dan ini buktinya sedikit waktu 2021 ini trading account gue ya couple of ratusan juta. eh ada di Stockbit, ada di Mirai, ada di waktu itu juga pakai Bona Capital. Habis itu yang di kanan ini waktu itu fund crypto gue ya kita ngukur banget alfanya. And then my strategy was investing in higher beta ya. Tapi turns out sukses banget yang crypto. Uh, ngasilin uang ya ratusan persen lah untuk partners and juga untuk diri gue sama tim. So yeah, let's and then ini this is last one ini yang sorry, ini bukti-buktinya tuh nggak banyak karena HP gue ganti and then ini yang bisa gue dapetin di Google Drive gue. Waktu itu kita sempat beli 2,1 miliar Adaro waktu harga 2.500. And then ada story sedikit ini nggak ini nggak berbuah uang baik banget ya, berbuah uang cuma berapa juta ya, kayak 30-40 juta, tapi dari 2,1 miliar ya bayangin cuma 30 juta ngapain. Terus Adaronya terbang ke 4.000. And ya, ini salah satu kesalahan gue ya. Waktu itu ini juga beli BBB ini kesalahan. Jual ada raw minerals juga kesalahan. Ya jual Cisadane sawit raya kesalahan. Malah ini harusnya banyak yang kebalik gitu yang gue lakuin gini. Dan ini uang klien ya. Eh, nggak bisa didisclose klien yang mana, tapi ya gue bisa kasih contoh transaksinya waktu itu kayak gimana ya. Oke, so lesson one, I control lifestyle inflation aggressively. Oke, so mistake pertama gue yang gue lakuin adalah spending rises with income ya. So ini kesalahan yang gue lakuin bertahun-tahun lamanya. I guess dari umur gue 17 tahun sampai gue sekarang. uh, when I first can pay for my own shit, misalnya bisa jajan sendiri, lama-lama bisa ngapa-ngapain sendiri, lama-lama bisa bayar UKT sendiri, lama-lama bisa ke Korea sendiri ya kan, bisa sewa apartemen sendiri sampai sekarang gitu. Nah, at control lifestyle inflation ya. I should have never move out gitu. Harusnya gue di rumah terus aja. Gue nggak perlu. Gue nggak, bahkan kalau misalnya kalau mau gue keluar ya gue di kos-kosan yang 2 juta sejuta aja. Karena lifestyle inflation itu menggerus compounding lu sangat-sangat cepat gitu loh. So ya ini small recurring upgrade, seharusnya gue nggak pernah makan di restoran gitu loh. Ngapain gue makan di restoran? Karena umur gue masih 21 and I don't need luxury, I don't need kenyamanan gitu. Belum butuh. I think butuh kayak gituan mungkin umur 27, 28. Ya my first kayak my first 50 juta ya I spend it all on shoes, on clothes, on
on lifestyle ya. Jadi kayak oh my God, harusnya gue nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu. Ya, and itu ini jauh lebih nggak enak ketimbang kita kehilangan uang di pasar saham gitu. Kalau kehilangan uang, dan ya udah kita bisa belajar gitu. Tapi kalau kayak gini ini susah belajarnya karena nggak kerasa tiba-tiba gitu. And even though gue bilang worth it nggak worth it, gue pernah pernah lifestyle inflation. Tapi kalau gue ulang lagi waktu waktu gue pertama kali bisa dapat uang sampai sekarang bisa, harusnya I'd be very rich gitu. Karena gue nggak nggak lebih masukin banyak uang di market gitu. Gue malah habisin untuk hal-hal yang nggak jelas ya. Bener-bener hal yang nggak jelas. Clothes, lifestyle, everything lah. And ini sih, jadi poinnya adalah lu tuh nggak butuh disiplin ketika lu masih miskin ya. Dan maksudnya masih miskin lu mau ngapain lagi gitu. Uang di rekening cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya ya lu udah pasti disiplin lah. Kalau nggak lu nggak makan gitu. Yang butuh disiplin adalah ketika uang lu di atas 100 juta di rekening atau ya sekitaran segitu. And then bukan di rekening, maksudnya di total portfolio ya. Di rekening ngapain butuh 100 juta buat apa? Tapi ya total portfolionya udah 100 juta sekian atau kurang lebih dari situ ya. Wah, itu disiplinnya susah banget. Pas pertama kali lu ngerasain uang kayak gitu, mungkin ada yang udah, ada yang belum, tapi bagi yang udah, good for you. Maksudnya, lu udah tahu rasanya punya uang kayak gitu, and then jadinya lu punya disiplin tersendiri. Tapi untuk orang yang mulai dari bawah kayak gue benar-benar dari nol ya. Gue nggak bilang hidup gue susah, tapi gue ngebangun semuanya tuh dari nol. eh itu punya uang 10 juta pertama aja rasanya seneng banget gitu pas waktu SMA ya. Terus habis itu dapat 100 juta pertama itu lebih seneng lagi dan gue pikir I am I am godly kayak wah ini uang terlalu banyak gue suka-suka gue lah gue ngapain gitu ya. Dan itu hal yang sangat salah. Hal yang sangat salah dan gue sangat menyadari itu salah and then ya jadi jangan pernah withdraw dari portfolio ya kecuali kecuali itu hal yang sangat mendesak ya. Kayak misalnya emang bener nggak ada duit sama sekali atau ya lu kecelakaan atau apa yang nauzubillah lah yang jangan sampai itu kejadian tapi kejadian ya sudah tarik uangnya gitu. So yeah, second lesson adalah I'd stop trying to win big early ya. Jadi dari dulu tuh obsessionnya adalah kita punya uang segini mau dibikin jadi segini gitu. 100 juta gue kepikiran oke gue mau bikin jadi 1 M, gue mau bikin jadi 2 M gitu. Gue mau double double the money gitu. Atau bahkan 10x, 15x gitu. Tapi itu sangat-sangat salah ya. Karena gini, distribusi return di market itu tuh bentuknya tuh nge-skew-nya ke kiri, nge-skew-nya ke kanan gitu. Ini positively skewed ya. Jadi kalau kalau kayak gini tuh bentuk distribusinya tuh ini ini mean, ini median, ini mode, ya kan? Dan kebanyakan malah rata-rata tuh dia malah returnnya tuh negatif dari 0% malah ke -2%, -3% per tahun gitu untuk saham. Jadi bukan malah ke kanan ya. Salah. Teorinya nggak lebih banyak yang saham positif ketimbang saham negatif. And then kalau gue nyari saham-saham yang 2 kali lipat, 3 kali lipat returnnya per tahun, itu tuh dia di ujung sini nih, ya bisa ngebalikin mungkin 100% gitu returnnya. Nah itu hal yang sangat-sangat salah. Jadi the one trade ya. Jadi gue terlalu chase the one trade. Saham ini bakal ngasih gue ratusan persen. Saham ini ya gue nggak bilang itu mustahil, tapi itu unlikely banget. And, dan itu suatu hal yang sangat susah direplika. Dan begitulah cara mainnya gitu. Tapi ada temen gue juga yang emang beneran jago, and then dia ya emang bisa begini. Tapi yang nggak beneran jago dan mungkin experience-nya masih kecil ya, mungkin masih di bawah 5 tahun ya, di bawah 3 tahun gitu. Dan uangnya juga masih kecil, belum belum banyak banyak kehilangan uang atau banyak nerima uang dari market. Untuk lu nyampe di level bisa compounding 100% per tahun tuh rasanya tuh gila sih. Itu susah banget. Jadi I'd rather compound di 20% 30% per tahun ketimbang I'd rather be here ya. Ini meskipun susah tapi ini attainable gitu loh. Attainable. Masih bisa gitu. Bagi the average person you have to step up aja, naik naik level sedikit gitu. Maybe naik level ketimbang di atas 60-70% partisipan di market ya. Tapi kalau udah nyampe win big every year itu rasanya rasanya susah banget, nggak mungkin gitu. And ya, yeah,
Dan gara-gara gue berusaha untuk cari the one trade ya, dan ya akhirnya oke gue ketemu nih misal kayak, ini kayaknya sahamnya bakal bagus banget, and I risk too much too early. Jadi setiap masuk ya all in, setiap masuk all in, setiap masuk all in. Gue nggak bilang punya satu saham itu salah ya, karena ya di Indonesia juga saham-saham yang bagus untuk ditahan ya nggak lebih dari 5 menurut gue ya. In my own humble opinion gitu, yang bisa jadi salah ya. Tapi yang gue maksud adalah ya kita masuk aja punya portofolio misalnya 100 juta, kita masukin 100 jutanya sekaligus gitu. Tidak menyadari, bahkan tidak mengakui adanya namanya volatility drift. And not even volatility drift, just volatility in the market. Itu kita nggak ngakuin itu karena artinya kalau misalnya kita all in langsung 100 juta di hari itu, artinya gue tidak mengakui ada kesempatan di mana besok-besok dia akan memiliki return yang negatif gitu. Mungkin besok bisa return -5%, -6%, and harusnya gue beli lebih banyak di situ. Tapi malah gue eh, masukin di hari yang sama semuanya, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain besok-besoknya kalau dia negatif. And itu sangat-sangat salah ya. And yeah, so bukan lebih ke arah kita nggak boleh salah ya. Dan salah di market itu sering, maksudnya hmm, salah di market itu hal yang sangat wajar. Even the top one investors ya, top 1% itu mereka pasti sering banget salah. Tapi yang paling penting adalah ketika kita salah, ya kita nggak kalah banyak. Dan ketika kita menang banyak. Itu yang harusnya kita lakuin gitu. Itu harusnya gue lakuin dari dulu. Dan ini baru gue sadarin ya mungkin beberapa bulan yang lalu, karena gue bener-bener wow, perjalanan hidup ini untuk sampai lesson 2 itu dibutuhkan kehilangan uang ratusan juta banyaknya, and maksud gue ratusan juta mungkin bagi beberapa orang itu nggak banyak, tapi bagi gue tuh my whole life itu banyak banget, susah banget nyari uang tuh. Ya susah banget, bayangin ya, nyari uang dari apapun. Gue cari uang dari apapun ya, dari proyekan sana sini, dari ngajar, dari kebanyakan uang gue dari ngajar dan proyekan gitu, and managing my own capital and others capital, and that's my source of income. Tapi ya dari susah-susah payah ngelakuin 3 hal itu terus gue buang-buang aja. Jadi ya ya ini salah satu faktor terbesar yang kenapa orang tuh susah kaya dari market ya, karena they're trying to win big very very early gitu. And ya lesson 3 ya, I spend more time learning from proven investors ya. Jadi oke, gue mengakui gue banyak banget baca buku. Gue punya listnya, I think 56 books yang pernah gue baca. And then ya, tapi uh, bukan kuantitinya banyak baca, lebih ke arah dari bacaan-bacaan lu itu lu harus implementasikan framework yang orang-orang ini lakuin gitu. Misalnya ya, for starters ya, ada orang namanya Peter Lynch ya. Peter Lynch. Ada orang namanya Warren Buffett ya. They're very great ya. Ada orang namanya George Soros ya. Sorry. George Soros. Ada orang dari AQR, Capital Management. Habis itu ada mid cap investor ya dari Jepang. Gue lupa namanya siapa, ada bukunya. And they produce a lot of books, dan harusnya lu mulai banyak belajar dari mereka ketimbang lu banyak belajar dari diri lu sendiri, karena mereka lebih banyak ngelakuin kesalahan ketimbang lu. Pasti, pasti. Orang-orang yang hebat itu pasti akan ngelakuin jauh lebih banyak kesalahan ketimbang kita yang masih ecek-ecek gitu loh. And ya, uh, dan meskipun gue tahu buku-buku ini sangat membantu, tapi I fail to really applying the framework yang mereka tawarkan secara murah gitu. Buku tuh gratis loh. Biasanya kalau lo ngebajak ya, meskipun it's unethical, itu gratis. Kalaupun bayar, itu buku tuh murah banget, 200 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Tapi the lessons you can learn itu nggak ada harganya malah. I'd pay more than 200 ribu rupiah untuk belajar dari orang-orang kayak gini. Even if the price itu kayak 10 juta, 20 juta per buku, I'd still pay 20 juta per buku. Jadi these people, they have a lot of experience, good experience, bad experience, dan you could learn a lot from these people. And ya tiga hal ini yang paling gue tekanin ya. Bagaimana first is bagaimana mereka berpikir tentang resiko ya. What's risk gitu. And second is how they size positions ya. Ada orang yang pakai Kelly Criterion, ada juga orang yang
berdasarkan conviction aja ya, nggak dihitung pakai Kelly. Ada juga orang yang suka all in di positionnya lebih banyak di kayak concentrated banget bisa 70% 60%. Ada juga yang spreading bets-nya banyak banget 0,5% sampai 1% per bets. And lastly, yang paling penting adalah how they survive bad years. Karena di pasar saham nggak pasti, atau in any markets ya, nggak mungkin setiap tahun tuh bull, or in any periods itu pasti bull terus-terusan. Pasti ada when it's sideways, when it's very boring, ada juga when it's bearish gitu. Dan yang paling sangat menyakitkan adalah when it's sideways ya. Biasanya kejadian ketika valuations itu nggak begitu murah dan nggak begitu mahal, and then dia justify terus valuation saya dan nggak ada re-rate macam gila gitu. And corporate earnings juga nggak kompres, juga nggak expanding, jadi nggak ada bias di pasar, nggak ada long, nggak ada short bias gitu. Jadi kalau lu index hugging investasinya ya nggak enak kalau when it's apa namanya sideways. Dulu Warren Buffett ketika marketnya, jadi dia jadi Warren Buffett sebelum dia bikin Berkshire Hathaway, dia bikin Buffett partnership ya sama sama LPs. Jadi bukan permanent capital, bentuknya ya kayak hedge fund gitu. And eh yang dia lakuin adalah ketika dia ngerasa kayak ini valuations in corporate America ini udah lumayan kasihan, nggak enak nih, lu nggak bisa take bias. And then dia kan selalu long only ya Warren Buffett ya, dia jarang banget. Kayaknya I don't think Warren Buffett pernah nge-short deh. I don't know ya, tapi I don't think. Gue banyak baca tapi nggak tahu dia pernah nge-short apa nggak. Tapi harusnya nggak. Dan karena dia long bias, mungkin 100% long, uh, di partnershipnya he made a lot of money juga for a lot of his investors ya. Tapi dia tiba-tiba ketika ngerasain marketnya bakal nggak enak, dia tutup partnershipnya. Dia nggak beli saham apa-apa sampai menunggu aja sampai akhirnya ada momen yang pas di mana dia beli. So ya, you have to learn from these people ya. And ketimbang lu tahu saham apa yang dibeli, lu mending tahu dulu bagaimana cara kita beli saham untuk kita sendiri, karena conviction ini tuh nggak boleh diborrow ya. I have a lot of friends yang ngasih tau gue, beli ini, lu beli itu, lu beli ini, dan gue nggak pernah menyesal ketika gue ketinggalan. Karena ya yang gue nggak ngerti, dan in the market nggak mungkin probability-nya tuh 100% bakal naik atau 100% bakal turun. Pasti kebagi-bagi probability-nya naik, sideways, dan turun gitu. Dan oke, kalau mereka bilang ya long ini beli ini, and then ya oke, sure, you know the probability-nya 50% naik misal. Tapi what about the others gitu? Dan gue kalau nggak ngerti-ngerti banget apa yang lu jual ke gue, ya ngapain gue beli, ya nggak usah gitu. Mau naik ribuan persen, gue I don't give a damn fuck gitu loh. Ketimbang lu cari tahu orang lain beli apa, lu harus cari tahu sendiri, dan akhirnya lu akan memiliki conviction lu sendiri gitu. Dan ini lebih penting lagi, bukan convictionnya saja, tapi antitesisnya apa? Apa yang bikin lu salah gitu loh. Jadi misalnya lu beli saham A, lu yakin sahamnya bakal bisa begini bla 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 gitu. Nah, eh yang jadi masalah adalah ketika bagaimana caranya lu tahu lu salah gitu. Ketika lu borrow conviction dari orang lain, ya lu nggak akan tahu salahnya di mana. Ya kalau sahamnya turun, ya udah lu bingung mau ngapain. Tapi ketika lu tahu ini sahamnya turun kenapa, dan kira-kira bisa menjelaskan dengan baik ya, maksudnya dengan bahasa yang simple. Oh, ini sahamnya turun begini-gini, lu jadi tahu what's your next action. Apakah lu tambah, apakah lu cut, apakah lu repo barangnya atau anything. Jadi this is very important ya. Lesson 3, the key takeaway adalah have conviction from your own self, and lu belajar dari banyak banget orang yang lebih sukses daripada lu. Never be arrogant in the market. And 4 ya, itu gue harusnya main poker lebih awal. Jadi berjudi di poker itu sebenarnya bagus banget untuk kita ngelatih mental di pasar. Karena as an investor, ya everything is about probability. Everything is a game of probability di dunia pasar ya. And poker itu ngajar probability dengan cara yang lebih direct gitu. Pre-flop, flop, abis itu sampai river, itu lu diajarin dengan hand yang lu punya, lu harus ngapain gitu. Should you call, should you raise, should you flop, ya kan? And jadi, you know, you understand the probability on every outcome, and then what can you do ya? How can you make money out of this, and how can you not lose money ya? Jadi poker teaches you expected value dari your bets.
your position sizing. Lu gimana caranya lu bet di hand lu, misalnya lu punya as sama 4 gitu. Dan lu udah tahu nih di pre-flop ini probability gimana. What should I do? Should I call orang-orang yang lain masuk masuk entry or no gitu. Kalau gue punya as sama 4, I would call. Ada asnya, empatnya bodo amat. Bisa jadi tris kan atau pair. Tapi ya, ya nobody knows gitu. So you have to learn position sizing. And ketiga adalah emotional control after losses. And then every poker game they ya udah lu kalah ya udah done. Bikin session baru, session baru, session baru, session baru. And yang gue pelajarin dari poker adalah lebih mending bertahan ketimbang cari uang. Serius. Bertahan dulu baru cari uang. Itulah poker. Menurut gue ya. Mungkin nanti akan berubah lagi karena gue baru main poker setahun ini. And just for fun ya, maksudnya just for belajar, nggak betnya nggak gila ya. Punya 100.000 sampai sejuta gitu. Tapi wow, poker has helped me a lot untuk berpikir uh, how do I size in the market. Itu sih lesson 4. Gue kebanyakan ngambil ngambil pelajaran dari poker tuh position sizing gue harusnya berapa. Lesson 5 adalah I'd prioritize income growth over portfolio optimization. And ya ini penting banget karena gue kebanyakan mikir uang 100 juta ini harus gimanain biar jadi 1 miliar 2 miliar. Itu nggak penting banget ternyata. Itu nggak penting-penting banget gitu. Yes, you have to maintain your positions very carefully, dan lu juga harus uh, understand your positions deeply banget. Tapi if you spend too much time tweaking your investments, ya kayak di update terus setiap hari, and then you look at the charts every day, and then lo akhirnya nggak fokus untuk cari uang. Ya maksudnya mau uang 100 juta nih, mungkin bisa naik 30%, 40% jadi 40 juta, terus what can we do, ya kan? Nggak 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 worth it gitu untuk kita pikirin uang yang masih kecil gitu. I'd rather make 100 juta per bulan dari I don't know jualan kayak apa kayak. And maksudnya kalau tipe orang kayak gue kan I don't like working for corporate atau orang yang di atas gue. I'd like to make partnerships or find deals yang bisa diolah ya ceritanya. Ngolah namanya kerjaannya. Tapi it's just preference ya. Ya I don't throw shades untuk orang yang kerja di corporate. It doesn't matter. You have your own preference ya kan. Tapi I'd spend if I were to work in corporate ya, I'd spend more time in my corporate job aja ketimbang portfolio optimization. Because why? Maksudnya realistically talking, mungkin di umur segini we probably have sekitar 50 sampai 100 juta gitu. Either from tabungan lama kita, either from kita nabung udah begitu lama ya. And uang segitu won't matter as much, yang won't matter as much ketika lu bisa dapetin uang lebih ya. So I'd rather spend more time in finding how I could grow my income and then how I could save a lot gitu, rather than portfolio optimization gitu. Apalagi di umur, maksudnya my audience kan umurnya 20-an ke atas atau ke bawah. And ya di umur segini kita masih prima-primanya, masih bisa begadang gila-gila, bahkan nggak tidur berhari-hari. I know a person yang bisa nggak tidur berhari-hari untuk kerja. Ya, that's the game ketimbang lu investing ya. And lesson 6 ya, I focus on time in the market, not being right ya. Tadi kan ini balik lagi ke lesson gue yang tadi adalah ketika kita try to win big, kita will lose big. Oke, itu inevitably bakal kejadian gitu. Win big, win big, win big, jeder, win big, win big, jeder, win big, win jeder. Lu mulai terus dari nol, itu rasanya sakit pasti. And Dan essence of the lesson adalah ketika lu nol, you don't have any more hand. Lu nggak ada chips yang bisa lu masukin lagi di market, and then lu rebuild ulang dari nol. Begitu gitu terus itu bakal nyusahin diri lu sendiri dan nyusahin orang di samping-samping lu. Apalagi kalau lu laki-laki, lu punya pasangan, mungkin udah mau nikah sekarang ya. Atau dia mungkin udah punya pacar, udah lumayan ke arah yang serius. Terus ya lu malah judi terus, all in jatuh, all in jatuh ya. Ya itu hal yang menurut gue salah, nggak bisa ya. I'd rather ya salah 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 tapi masih masih bisa bertahan sampai akhirnya ev- eventually you'll be right in the market. Nggak mungkin lu salah terus gitu. Salah terus tuh nggak mungkin. Makanya tadi gue bilang kita pasti salah dan kita pasti benar
Tapi ketika kita salah, kita harus salah kecil. Ketika benar, kita harus benar gede. So bets should be asymmetrical ketimbang symmetrical. Asymmetricalnya juga ke upside ya, bukan ke downside. Jangan salah gitu loh. And yeah, investing itu juga should be a boring game gitu, nggak? Lu kalau misalnya investing terus lu masih wow 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 ini saham gue naik bla 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 story terus-terusan. Sorry gue sindir ya. Maksud gue untuk orang yang nggak punya kepentingan untuk story saham, misalnya lu bukan jualan kelas atau lu bukan edukator finansial gitu, ya sorry itu saya lu nggak ada, jangan jangan story di market, jangan story di IG lu atau bagi ke WA teman-teman lu sharing gue untung segini bla bla bla, itu salah ya, karena it should be boring, it should be very boring gitu, karena when it's boring itu you're gonna sustain, ketika itu very exciting you're gonna lose, trust me, I've been there gitu, ketika I've made money ketika uh, situation was boring gitu. Oke, ya. Karena menangnya menang gak gede-gede banget, tapi ya oke lah. Ya, kita bersyukur bersyukur bersyukur. Tapi ketika gue menang gede banget, wah, atau gue ngerasa yakin banget dan mulai keluar sisi emosional kayak wah ini bla 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 gembar-gembor sana sini. See what happens? Gue 100% selalu salah gitu. Jadi I have this bet yang ketika gue taruh waktu itu taruh uang 20-an juta, waktu itu beli di harga 700 perak, and then right now the market price itu 19.000 rupiah, and then it felt very boring. Itu gue hold periodnya I think around 3 years dari kemarin, dari 700 perak dia compound ke 19.000 rupiah per share. Imagine per share 20 juta bisa jadi apa gitu. Tapi the 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 winning dari itu tuh ya udah, kayak maksud gue apa yang perlu gue exciting di 3 tahun, gila. Tapi ya that's the market kan. And lesson 7, I'd cut proven losers rather than adding them. Jadi ketika gue salah, gue harus tahu ini salah, dan ya gue harus cut ketika gue tahu gue salah. Dan maksud gue gini, ketika saham yang lu beli ini gini ya kan, habis itu oke lu belinya di sini gitu, lu naik sekian, oke turun 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 terus gitu. Mungkin mungkin resiko yang bisa lu tahan itu sampai di level harga segini doang. It doesn't matter ya, dia turun kenapa, dia turun ya gara-gara dunia meledak apalah, I don't care. Kalau emang lu sanggupnya sampai sini turunnya dari level situ ke sini ya, dari level lu beli sampai mungkin maybe minus 10%, lu sanggupnya di otak lu dan di your whole mind bisa sanggup cuma minus 10% ya, you should cut ya. It doesn't matter kesalahannya kenapa. And karena gini, belum tentu juga dia langsung balik ke atas, atau belum tentu juga dia akan turun terus, atau dia bakal kemana. Kita nggak akan tahu masa depan bawa kemana nih saham. Ya, kita cuma bisa mikir, kita cuma bisa weight the probabilities dia bisa ngapain gitu. We never certainly know dia mau ngapain gitu. Mau naik turun muter-muter suka-suka, we don't know. Oke, what we can control adalah our own zen gitu, our own mind, our own welfare. Jadi ketika lu salah, ketika udah gua gak kuat ya udah cut. Daripada kayak gini lu ya ini gue juga sering banget nyangkut ya, bisa ya udah adimin aja, malah gue tambah-tambah lagi. Ya itu sahamnya turun terus ya udah. Ketika gue minus 30% 40% baru gue cut. Itu gue nyesel banget kejadian kayak gitu gitu. So lastly ya, if you're 17 and you're earning today, or maybe 17 sampai 20-an lah, your goal isn't to beat the market ya. It's never about the alpha. Ya, lu nggak perlu produce alpha. Ya, alpha adalah outperformance. Nggak penting juga, maksudnya duit lu berapa sih gitu loh. Belum belum nyampe belum nyampe 10 miliar, nggak perlu ngitung alpha. Tapi yang paling penting adalah how can you invest, how can you still be investing 10 years from now gitu. So Fortress ya, lu bikin benteng sebagus apapun itu lebih baik ketimbang lu berusaha berekspansi di portofolio lu sejauh itu gitu. Karena ya the biggest losers adalah when you try to expand more without punya fondasi yang kuat gitu. It happens anywhere gitu loh. Di kehidupan lu pribadi, di portfolio saham lu, di karir lu, di in anything you're trying to do.
You have to build a very very good fortress, ya, benteng yang kuat kokoh banget gitu. Yang nggak bisa digedor-gedor, mau mau gempa, tsunami dan apapun itu ya meledak, meteor lah, lu harus punya fortress yang bisa nahan itu gitu loh. Jangan sampai lu mati ke nol, itu nggak boleh. Ya setidaknya kesisa 10.000 rupiah seancur-ancurnya dunia gitu. Yang penting masih bisa makan, uang masih bisa dicari gitu. At least you have a fortress. Alright, so that's it from me. Sorry, 30 minutes long. I hope you can have some lessons, and goodbye everyone. Bye bye.